Smart Listeners, Anda masih bersama dengan kami dalam program Smart Happiness di pagi hari ini. Tasya Rustama masih menemani dan saya menyapa Anda di 8 kota jaringan Smart FM Network. Anda yang ada di Jabodetabek, selamat pagi. Selamat menjalankan hari Jumat ini juga untuk Anda yang ada di Surabaya, untuk Anda yang ada di Palembang, kemudian Balikpapan, Banjarmasin, Makassar, dan Manado. Anda yang ada di 8 kota jaringan Smart FM Network maupun Anda yang mungkin tidak saya sebutkan tadi kotanya, boleh loh bergabung di 0812 11 12 959. Kami masih membahas seputar The Role Model Effect dan kami juga tersedia untuk Anda di live chat YouTube channel Radio Smart FM. Mungkin Anda bisa berbagi pengalaman Anda begitu ya tentang bagaimana mengagumi seseorang, melihat seseorang sebagai inspirasi atau hero Anda, boleh di live chat tersebut atau Anda mungkin bisa bertanya dan nanti akan dijawab oleh Pak Arfan Padiansyah. Pak Arfan, kita tadi kan sebelum jeda gitu ya membahas tentang ternyata relationship atau trust ini adalah salah satu unsur pembentuk happiness atau kebahagiaan begitu. Namun jika kita berbicara menciptakan hero atau trust kepada sesama manusia, kita kan baiknya punya apa ya Pak? Punya ambang sendiri, ambang batas kecewa. Jadi ketika kita mengagumi seseorang, kita menjadikan orang tersebut hero, kadang kita lupa begitu Pak Arfan untuk menyisakan ruang kecewa. Nah, ketika kita sudah punya ruang kecewa ini, apakah nantinya trust, relationship, dan yang kita punya terhadap orang tersebut akan tetap terjaga Pak Arfan? Ya, terima kasih banyak Tasya ya. Makanya kalau mencintai seseorang atau membenci seseorang itu jangan all out gitu ya. Oke. Jangan all out gitu ya. Selalu kita harus berikan ruang gitu. Kan too much love will kill you kan katanya kan. Itu kan ada lagunya tuh. Dan minggu lalu kita sudah bahas kan mengenai yang namanya too much love will kill you. Terlalu mengagumi orang itu akan akhirnya mengecewakan gitu ya. Karena yang namanya manusia itu kan tidak sepenuhnya sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Ya, perbedaan pandangan politik misalnya ya, perbedaan sikap gitu, itu bisa menjadi sebuah trigger gitu untuk membuat kita jadi kecewa sama orang itu. Dan ketika kita kecewa nanti kita benci sejadi-jadinya kan begitu. Kan kita tuh suka berada di ekstrim itu minggu lalu sudah kita bahas gitu. Kita suka ada di ekstrim gitu. Kalau lagi senang sama orang tuh kayaknya dia nggak ada celaknya sama sekali. Ya, kalau lagi benci sama orang kayaknya dia nggak ada kebaikannya sama sekali gitu. Nah itu yang nggak boleh tuh itu gitu. Ya, ketika kita too much itu nanti ujungnya kita akan kecewa ya. Makanya nomor satu sisakan memang ya, jangan kita, kan kalau kecewa yang rugi kan kita gitu. Yang sakit kan kita gitu. Jadi sisakan gitu. Yang namanya manusia itu bisa salah, yang namanya manusia itu bisa hilaf, yang namanya manusia itu bisa nggak sesuai dengan bayangan kita tentang dia gitu. Sisakan itu. Sisakan itu. Nomor dua adalah seringkali memang yang pantas dijadikan role model itu adalah orang yang sudah meninggal gitu. Gitu ya. Karena kenapa sih orang yang sudah meninggal gitu? Karena kalau udah meninggal itu udah selesai gitu. Apa istilahnya itu? Cerita hidupnya itu udah selesai. Jadi kita udah tahu semua gitu. Nah, kalau kita menjadikan hero orang-orang yang masih hidup, orang yang masih hidup itu bisa satu ketika berbalik arah loh. Ya, karena yang namanya setan itu ada di mana-mana. Gitu ya. Bahkan setan itu kan bisa menembus. Jadi kalau ibaratnya orang perang, setan itu masuk ke dalam benteng malah, benteng pertahanan kita, dia masuk ke dalam benteng pertahanan kita. Jadi kalau kita mengagumi orang yang masih hidup, hati-hati. Hati-hati gitu, karena orang yang masih hidup itu bisa berubah dan ketika dia berubah kita kecewa banget gitu. Jadi saya kira catatannya itu ya, nomor satu tadi apa? Jangan all out kalau membenci atau mencintai orang tuh jangan all out. Yang kedua, kalau bisa orang yang sudah selesai fase kehidupannya gitu. Kayak misalnya contoh ini yang kemarin meninggal ya, Mas Faisal Basri ya, itu saya kira kita sangat kehilangan gitu orang-orang yang seperti itu ya, orang-orang yang punya integritas, orang-orang yang berani ngomong, orang-orang yang jujur dan berani ngomong gitu. Karena banyak juga sih orang yang jujur tapi nggak berani ngomong, itu kan juga susah gitu. Kalau jujur nggak berani ngomong, ya jujur baik untuk dirinya saja gitu. Tapi kalau dia jujur dan berani ngomong, dia bisa amar ma'ruf nahi mungkar gitu ya. Dia bisa memberikan kebaikan juga bagi banyak orang. Nah, kayak Mas Faisal Basri ya, ketika dia sudah meninggal, selesai.
kehidupannya, kita lihat karena dia adalah public figure, kita tahu nih, oh iya, apa namanya, dia adalah salah satu orang yang saya kira pantas juga dijadikan role Role model model. dalam hal integritas dan keberanian gitu. Mhm, mhm. Itu Tasya. Baik, 2 poin itu ya yang bisa kita jadikan acuan begitu ya Pak Arfan ya, jika Ya, ingin, mengagumi, jika mungkin punya rasa, kagum terhadap orang lain. Namun Pak Arfan, kita kan ngomong the role model effect. Apa efek yang mungkin akan terjadi sesungguhnya kepada kita ya gitu ya, jika kita mengagumi seseorang, selain mungkin merasa terinspirasi, apakah akan berdampak juga terhadap kebahagiaan kita Pak Arfan? pasti, pasti. Jadi ketika kita mengagumi seseorang itu, nomor satu ya, itu akan tercipta sebuah vibrasi yang positif gitu. Mmm, Iya kan? Kayak kayak Paus Fransiskus itu kan, jadi banyak orang yang kepingin tahu gitu. Saya juga kemarin langsung nyari-nyari itu. Wah, Paus Fransiskus ini kok begitu hebatnya ya? Kalau kalau dilihat wajahnya itu ya, wajahnya memberikan kehangatan, keteduhan gitu ya, kedamaian, cinta kasih. Kan luar luar biasa gitu. Saya sebagai bukan orang Katolik saja itu terpesona gitu. Sebagai bukan orang Katolik ya, apalagi teman-teman kita yang memang Katolik gitu, itu pasti akan merasa luar biasa gitu. Ya. Jadi kemudian kan saya cari kan ini, jadi kepingin tahu gitu mhm, ya, ketika kita melihat ada orang yang begitu baik, begitu bersahaja ya, kemudian saya pengen lihat nih, saya langsung mikir, wah jangan-jangan ini emang hanya pencitraan saja ya, namanya juga orang berdakwah kan mmm, ya, harus menyampaikan sesuatu yang seolah-olah ini baik-baik saja. Kemudian saya cari, saya pelajari gitu, Paus ini siapa sih sebetulnya gitu. Saya nonton itu film, baru aja kemarin tuh saya nonton film di Netflix itu yang dua Paus itu ya, apa namanya itu, The Two Pope gitu ya, ada dua dua Paus. Sebetulnya itu sudah, film itu udah 2 tahun yang lalu dan saya sudah sempat mau nonton tapi karena satu dan lain hal selalu terhalang terus gitu. Kemarin saya nonton itu film itu ya, jadi itu adalah Paus siapa namanya, Fransiskus ini, ketika dia belum menjadi paus mmm, gitu ya. Dia satu lagi adalah yang sedang menjadi paus pada saat itu, yaitu Paus Benediktus kalau nggak salah ya. mhm, Jadi itu terjadi dialog yang sangat keras gitu di antara mereka berdua yang punya pandangan yang berbeda gitu. Sama-sama orang Katolik tapi punya pandangan yang berbeda. Jadi saya malah mempelajari itu. Oh, begitu ya gitu. Kemudian saya lihat, ini jangan-jangan ini pencitraan gitu. Saya udah bosen gitu sama tokoh-tokoh kita yang seringkali mencitrakan, misalnya dengan mengatakan apa, oh ya baju saya ini belinya di Tanah Abang gitu ya. Harganya cuma 100.000 kok gitu ya. Itu sepatu saya juga sepatu buatan dalam negeri, itu cuma 50.000 misalnya begitu ya. Saya sudah capek kan dengan yang kayak begitu itu. Makanya saya langsung meneliti gitu, baca gitu sejarahnya beliau tuh gimana sih? Ya beliau itu orang Itali, ya orang Itali, kemudian imigran ya, imigran ke Argentina. Jadi mmm, beliau itu lahirnya di Buenos Aires ya, di Argentina, dari keluarga sederhana, dan beliau juga memang biasa hidup sederhana, hanya di apartemen biasa saja gitu tinggalnya, dan beliau juga bergaul dengan orang-orang miskin gitu. Jadi mmm, ini benar-benar orang-orang biasa gitu. Jadi kalau kita melihat orang itu sederhana atau tidak, kita harus harus lakukan penelitian gitu ya. Lihat nih kehidupannya gimana, pola pandangnya gimana, dan seterusnya gitu. Dan terbukti gitu. Nah pertanyaannya, kenapa sih saya mau repot-repot gitu kan? mhm, Iya kan? Kenapa sih saya mau repot-repot untuk mempelajari itu? Karena saya merasa terpesona itu gitu. Wah, ini luar biasa ini. Ini saya kira cuma pemimpin umat Katolik. Ternyata saya yang Muslim saja bisa merasa mendapatkan pencerahan dari beliau gitu. Nah, itu kan sudah sebuah efek kan. mhm, Jadi ketika kita melihat role model, ketika kita melihat orang yang pantas kita teladani, kita langsung mengagumi, kemudian kita mencari sejarahnya gitu ya. Dan kemudian nanti kita akan termotivasi gitu. Oh iya ya, ternyata ini bagus sekali nih kayak begini. Nah, ada nih orang yang kayak begini. Itu kan menjadi penguat bagi kita untuk mengadopsi nanti. Kita nanti akan mengadopsi perilaku yang ditunjukkan oleh role model itu gitu. mhm, Setiap orang itu kan selalu berada dalam proses pembentukan identitas diri gitu ya, ya. Jadi identitas diri diri kita tuh kan akan terus terbentuk melalui perjalanan hidup kita sampai nanti kita meninggal dunia. Itu kan kita sebetulnya sedang membentuk identitas diri, dan identitas diri kita menjadi lebih kokoh gitu ketika ada orang yang bisa kayak gitu. Oh, dia aja yang orangnya hebat, terkenal, diakui seluruh dunia bisa melakukan itu. Kenapa saya tidak gitu? mmm, Nah, lama-lama kita akan melakukan itu, kita akan mengadopsi gitu, mengadopsi perilaku itu, dan kemudian kita akan tumbuh dan berkembang gitu.
kita akan tumbuh dan berkembang menjadi manusia seutuhnya itu. Nah, itulah tumbuh dan berkembang itu adalah konsep happiness yang disebut oleh Profesor Martin Seligman sebagai flourish. Flourish itu artinya apa? Tumbuh berkembang menjadi sebaik-baiknya manusia, sehebat-hebatnya, sekeren-kerennya gitu. Kalau Baik. kita bilang tuh insan kamil gitu. Nah itu, jadi kita tuh butuh trigger dari luar gitu loh. Tiap manusia itu, jadi kayak lagunya itu makanya ya, apa namanya, The Greatest Love of All itu kan, eh, everybody searching for a hero, people need someone to look up to. Nah itu dia. Oke, Pak Arfan. Dan itu ini sih satu kata kunci, kita tuh kadang butuh trigger gitu dari luar untuk Ya. bisa membuat diri kita flourish atau berkembang menjadi sebaik-baiknya diri kita. Oke, Pak Ya. Arfan, kita jeda dulu ya untuk satu sesi terakhir ini sudah cukup ramai di WhatsApp kami juga. Banyak yang bertanya, kemudian berkomentar. Kami masih menunggu atensi juga dari Anda Smart Listeners dimanapun berada di 0812 11 12 959. Nanti akan kami bacakan di sesi yang terakhir. Kita jeda sejenak. Sesi yang terakhir Smart Listeners, pastikan Anda bergabung bersama dengan kami di 0812 11 12 959 atau live chat YouTube channel Radio Smart FM. Oke, Pak Arfan, izin dong di kesempatan kali ini saya mau tahu apa sih kegiatan begitu ya, apakah ada workshop lagi di program Happiness begitu bersama dengan Pak Arfan yang mungkin bisa diikuti oleh Smart Listeners dimanapun berada. Ya, terima kasih banyak Tasya. Ada 2 program yang bisa kita ikuti. Nanti lengkapnya bisa lihat di Instagram saya. Yang pertama adalah program yang online. Ya, yang online itu workshop 7 Laws of Happiness. Jadi 7 rahasia hidup yang bahagia. Ini diambil dari buku saya yang dibawa ke Frankfurt Book Fair di Jerman. Jadi kan saya bikin happiness model. Kan happiness itu kan kata-kata yang abstrak ya. Karena itu saya bikin modelnya. Model happiness itu ada 7 gitu. 7 Laws of Happiness. Nah, kita akan buat workshopnya secara online pada hari Jumat dan Sabtu, tanggal 4 dan 5 Oktober. Jadi masih 1 bulan lagi nih. Tanggal 4 dan 5 Oktober hari Sabtu, Jumat dan Sabtu. Ya. Investasinya Rp990.000. Dan dengan investasi 990 itu udah dapat buku, dan bukunya juga sudah termasuk ongkos kirim. Artinya diantar sampai ke alamat Anda gitu ya. Nah, tetapi kalau Anda mendaftar hari ini, teman-teman, itu saya memberikan harga spesial diskon 100.000 untuk hari ini ya. Jadi lumayan tuh ada diskon 100.000, sehingga dari 990 jadi hanya Rp890.000 saja. Yaitu diskonnya Rp100.000. Itu ya teman-teman ya, itu untuk workshop yang online. Nah, satu lagi adalah workshop yang offline. Nah, offline ini kita adakan di Hotel Bintang 5 yang bagus sekali, Bintang 5 Plus Plus ya, yaitu di Hotel Fairmont Senayan, Jakarta. Itu yang ada di sebelah Plaza Senayan, tuh hotelnya bagus banget ya. Dan itu hotel yang bagus itu juga akan membuat pembelajaran kita menjadi lebih semangat gitu ya. Nah, itu di tanggal 16 dan 17, hari Rabu dan Kamis, 16 dan 17 Oktober 2024. Itu sudah batch yang ketiga. Ya, karena ini acaranya banyak sekali peminatnya, jadi kita bikin lagi batch yang ketiga di Hotel Fairmont Jakarta. Itu 2 hari full. 2 hari full itu artinya dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Kita akan belajar mengenai leading with happiness. Bagaimana cara memimpin dengan bahagia. Dengan memanfaatkan yang namanya 5 happiness skills. Ya, nah itu harganya, investasinya Rp6 juta. Ya, tetapi kalau Anda mendaftar hari ini, itu saya berikan harga spesial Rp5,5 juta. Lumayan ya, 500.000 ya. Tapi hari ini aja. Nah, tunggu sampai jam 12 nanti ya. Nah, silakan teman-teman semua bisa langsung menghubungi ILM di nomor telepon 0812 12345 949. 0812 12345 949. Itu Tasya. Oke, tuh Smart Listeners, jika Anda ada di Jabodetabek begitu ya Pak Arfan, bisa langsung ikuti Leading with Happiness yang akan diadakan di Fairmont segera di bulan depan begitu ya. Di hari ini harganya spesial begitu. Tapi untuk Anda yang ada di luar kota, Mbak Tasya, saya nggak bisa datang nih ke Jakarta. Nggak apa-apa kan ya Pak Arfan, karena bisa juga ikutin yang offline ya tadi, 7 Laws of Happiness begitu ya Pak Arfan. Agar, silakan. Yang
offline itu juga banyak kok yang dari luar Oh kota. iya, karena menginap ya 2 hari ya kan Pak Arfan? Oh iya Di- benar. Jadi Anda nggak perlu khawatir ketika datang begitu udah langsung bisa menginap di sini selama 2 hari di Fairmont lagi. Wow, ini kan luar biasa. Oke, silakan langsung diikuti dan langsung dihubungi ke ILM yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Arfan nomornya. Izin Pak Arfan untuk mungkin bacakan begitu ya. Ini cukup ramai di WhatsApp Smart FM dari Pak Alex dari Pontianak bergabung. Katanya keteladanan itu sering kita lihat pada kepribadian seorang dan contohnya seorang Paus Benediktus katanya yang datang ke Indonesia, Paus Fransiskus maksudnya yang datang ke Indonesia kemarin yang disambut hangat, dan yang membuat Pak Alek terharu adalah saling berpelukan ketika Paus tersebut disambut penuh antusias oleh umat muslim yang juga bersatu saling menghargai antar umat beragama katanya. Kemudian Pak Karmoses bergabung. Pagi Pak Arfan, sepertinya model keteladanan ini apa perlu jadi parameter untuk seleksi pemilihan pejabat atau pimpinan katanya. Kalau iya, apa perlu ada atau diatur standarisasi model keteladanan yang berlandaskan keagamaan, budaya, dan etika kali ya katanya. Terima kasih. Pak Arfan mau komentari dulu kah atau saya bacakan semua? Satu lagi boleh? Boleh. Ya, satu lagi boleh. Pak Hairul bergabung. Selamat pagi Pak Arfan, Mbak Tasya. Pertanyaannya, jika kita mempunyai panutan, pastinya kita suka terkait apapun tentang dia. Dan begitu juga dia melakukan kesalahan yang tidak kita sukai, kita akan benci sebenci-bencinya. Ini wajar nggak sih Pak Arfan? Silakan mungkin 3. Ya, 3 ya, saya mulai dari yang terakhir Yes. dulu, Pak Hairul ya. Ya, Pak Hairul benar yang terakhir. Betul, benar ya. Jadi ya itulah yang namanya too much gitu, yang sudah kita bahas minggu yang lalu. Jadi orang itu kalau mau bersikap ekstrim itu gampang ternyata. Bersikap ekstrim itu apa ya? Kalau lagi senang sama orang, senang sesenang-senangnya, tutup mata, tutup kuping ya. Apapun yang dia lakukan, apapun yang orang bilang, kita masa bodoh gitu. Ya. Begitu juga sebaliknya, ketika kita benci sama orang, kita juga menutup mata telinga kita terhadap hal-hal yang baik dari orang itu. Jadi too much itu yang paling berbahaya gitu. Dan yang membuat kita sering kecewa itu karena too much itu. Karena tidak ada orang yang sesuai dengan persis seperti apa yang kita inginkan gitu. Ya jangankah orang lain, kita aja nggak seperti yang kita inginkan, bener nggak? Iya. Menyukai diri kita aja susah, karena kita nggak seperti yang kita mau gitu ya. Apalagi orang lain ya. Pak Karmoses betul, perlu ya kalau ada seleksi pemimpin itu mestinya ya dilihat dari keteladanannya gitu. Tapi ya gimana ya, di Indonesia ini kan susah. Karena aturan main itu kan dibikin oleh para politisi kan. Yang bikin aturan main itu kan para politisi kan. Gitu ya. Jadi aturan main itu pasti akan menguntungkan mereka yang membuat kan. Karena yang namanya aturan main itu kan pasti menguntungkan siapa yang membuat dong. Nah yang membuat itu yang punya kepentingan ya mereka lah yang akan menentukan gitu. Kalau diserahkan kepada rakyat ya orang-orang seperti saya misalnya ya, saya akan mengatakan ya minimal ya, jangankan itu, yang minimal saja sudah susah. Minimal lolos dari radar KPK gitu. Iya kan? Kan saya ingat itu waktu Pak Jokowi pertama kali terpilih sebagai presiden 10 tahun yang lalu. Beliau mengatakan kalau mau memilih menteri ya, jadi ketika beliau punya daftar menteri itu, orang-orang yang akan diseleksi menjadi menteri, sebelum diputuskan jadi menteri, dikirim ke KPK dulu. Kemudian nanti KPK akan mempelajari itu, nama-nama itu, kemudian nama-nama yang masuk dalam radar KPK akan dicoret oleh KPK dan tidak akan jadi apa-apa gitu. Nah saya kira itu sebetulnya itu sudah awal yang bagus sebetulnya, tapi yang kemudian mengecewakan adalah kenapa itu tidak dilanjutkan ketika Pak Jokowi masuk ke dalam periode keduanya gitu. Padahal itu sebetulnya kuncinya itu memang minimal lulus KPK gitu. Ya apalagi kalau ini udah terlalu jauh lagi nih, bagaimana kita bisa melihat track record-nya dari segi misalnya kesederhanaan, keteladanan dan sebagainya. Minimal lulus KPK saja itu sudah tidak dilakukan. Ya mau apa lagi kita sekarang gitu, ya. Oke. Kemudian satu lagi tadi ya Paus disambut hangat. Iya, saya kira foto dari Imam Besar Masjid Istiqlal itu ya yang dengan siapa namanya Profesor Nazaruddin Umar itu saya kira sangat menyentuh hati gitu ya. Bagaimana persaudaraan, cinta kasih itu bisa melewati perbedaan apapun gitu ya. Jadi bahwa kita itu sebetulnya harus melihat bahwa kita itu bersaudara sesama manusia. Jadi bukan hanya saudara itu bukan hanya dalam agama gitu ya, tapi juga sesama manusia gitu. Bahkan kalau mau lebih tinggi lagi,
sesama makhluk Tuhan gitu. Nah, itu kan lebih tinggi lagi. Artinya bukan hanya manusia, tapi manusia dengan hewan, manusia dengan tumbuhan. Sebetulnya kita bersaudara karena kita adalah sesama makhluk gitu. Ya, jadi foto Profesor Nazarudin Umar dengan Paus Fransiskus itu buat saya sangat mengesankan gitu, sangat mengharukan malah. Oke, baik. Pak Arfan, 1 menit terakhir. Ini singkat sekali waktunya. Silakan Pak Arfan. Apa konklusi di kesempatan pagi hari ini? Silakan. Ya, jadi setiap orang itu, everybody searching for a hero. Ya, people need someone to look up to. Ya, itu ada di dalam lagu Greatest Love of All. Semua orang itu mencari hero karena orang itu butuh orang yang dikagumi supaya dia bisa mengadopsi perilaku itu menjadi perilaku dia gitu. Nah, itulah sebetulnya kenapa kita mengangkat topik ini, inspirasinya dari Paus Fransiskus, tapi sebetulnya mestinya kita bisa menjadi inspirasi bagi semua orang gitu. Ya, bagaimana caranya seperti lagu Sylvester Stallone tadi, kita harus jadi role model. Jadi jangan kita expect gitu. Misalnya Paus Fransiskus adalah role model. Kemudian saya expect misalnya Presiden harus Pak Jokowi harus jadi role model, Pak Prabowo harus jadi role model. Ya betul, tapi bukan hanya itu. Yang paling penting itu bukan itu. Yang paling penting adalah bagaimana caranya supaya kita jadi role model gitu. Karena kalau kita menjadi role model, maka kita dengan orang lain itu akan terbangun kepercayaan, trust gitu. Ya, karena orang yang tidak menjadi role model berarti apa yang dia katakan berbeda dengan apa yang dia lakukan, dan itu yang sangat merusak hubungan gitu. Karena orang menjadi tidak percaya lagi gitu. Dan ketika orang sudah kehilangan kepercayaan pada kita, apalagi yang bisa kita, yang ada dalam diri kita tuh apalagi gitu. Kita udah kehilangan segala-galanya ketika orang tidak percaya lagi pada kita. Jadi yang harus dibangun adalah kita sekarang. Kita harus jadi role model gitu. Ya, ketika kita menjadi role model nanti akan terbangun yang namanya connection. Kita akan terhubung dengan orang lain karena setiap orang itu selalu merindukan hal-hal yang baik dari diri kita gitu. Ya, jadi mari kita jadikan diri kita role model. Mari kita caranya sederhana. Ya, apapun yang kita katakan, jangan mengatakan sesuatu sebelum Anda melakukan. Ya, jadi saya kalau mau talk show seperti ini, saya pastikan saya sudah melakukan dulu, baru saya talk show. Karena ketika saya talk show tapi belum melakukan, nanti saya akan kena dampaknya gitu. Ya, itu kehilangan kepercayaan dari semua orang gitu. Berpikir sebelum bertindak, berpikir sebelum berbicara, begitu ya Pak Arfan ya. Satukan, what you say is what you do. Is what you do. Oke, terima kasih Pak Arfan, dan terima kasih juga smart listeners yang sudah bergabung bersama dengan kami. Pak Yanas, mohon maaf tidak bisa kami bacakan. Pak Agus, terima kasih dari BSD sudah bergabung. Dan terima kasih juga Pak Aan dari Banjarnegara yang sudah bergabung. Di YouTube channel kami ada akun Sabto21, Pak Selin Zafir, dan Pak Alek yang juga bergabung di YouTube channel. Terima kasih. Pak Arfan, sekali lagi terima kasih. See you next week ya. Dan kita juga akan hadirkan tentu saja topik-topik menarik untuk Anda yang lain di minggu depan. Akhir kata, saya Tasya Rustama. Saya Arfan Pradiansyah. If you wanna be happy, be happy now.